Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Anissa Fitriani dari kelas AK22C2 Universitas Pelita Bangsa. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu bisnis model kanvas. Ada yang udah pernah dengar atau udah pernah mempelajari tentang materi ini? Kalau misalkan belum dan penasaran, yuk disimak videonya. Oke teman-teman, jadi aku mau menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Jadi pengertian bisnis model kanvas adalah merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, merancang model bisnis suatu perusahaan. Jadi alat ini itu terdiri dari 9 elemen kunci yang saling terkait. Gunanya itu untuk membantu perusahaan memahami dan mengembangkan strategi bisnis mereka dengan lebih efektif. Oke, sekarang 9 komponen utama yang terdapat dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui siapa sih pelanggan kita, lalu siapa yang akan mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang kita buat. Lalu selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Kira-kira nilai apa yang membuat produk atau jasa kita itu unik atau diminati. Lalu masalah apa yang dapat diselesaikan untuk pelanggan. Di situ dijelaskan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada channel atau saluran. Jadi melalui saluran apa kita menjangkau pelanggan, bagaimana kita akan mengantarkan proporsi nilai kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Jadi jenis hubungan apa yang kita bangun dengan pelanggan? Apakah itu hubungan personal atau otomatis atau komunitas? Silakan menjelaskan. Lalu selanjutnya ada revenue stream atau aliran pendapatan. Dari mana aja pendapatan itu kita dapat, berasal dari mana saja. Apa saja yang bisa dibayar atau bernilai dari produk yang kita buat. Lalu selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama. Apa sumber daya yang penting untuk menjalankan model bisnis yang kita buat ini? Bisa berupa fisik, intelektual, manusia, atau finansial. Lalu selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Jadi aktivitas apa yang perlu dilakukan untuk memberikan proporsi nilai, menjangkau pasar, dan membangun hubungan pelanggan. Situ kita akan menjelaskan. Lalu yang ke-8 ada key partnership, kemitraan utama. Jadi siapa yang jadi mitra kunci kita, siapa yang membantu kita menjalankan bisnis kita. Lalu yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya. Jadi di cost structure ini kita menjelaskan biaya utama yang terlibat dalam menjalankan model bisnis ini. Jadi mencakup semua biaya yang diperlukan untuk beroperasi. Nah, dengan adanya bisnis model kanvas ini, diharapkan perusahaan dapat memvisualisasikan atau menganalisis model bisnis secara menyeluruh, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis dan inovasi. Oke teman-teman, dari penjelasan yang tadi, sekiranya teman-teman jadi mengerti dan bisa membayangkan apa itu bisnis model kanvas dan fungsinya itu untuk apa. Dan sekarang aku ingin menjelaskan bisnis model kanvas yang sudah aku rancang. Produkku adalah salad buah Moya Dessert. Di sini aku akan menjelaskan kerangka-kerangka bisnis model kanvasnya ya. Jadi produk yang aku buat adalah salad buah Moya Dessert. Di sini aku akan menjelaskan kerangka-kerangka bisnis model kanvasnya. Stay tune. Yang pertama, customer segment. Di sini customer segment yang aku buat, yang pertama, semua kalangan masyarakat.
lalu pelajar dan mahasiswa, pekerja, vegetarian, dan orang-orang yang berminat untuk hidup sehat. Karena salad buah itu kan identik dengan makanan yang sehat ya, karena bukan bahan olahan. Jadi kita juga menggunakan buah yang segar dan tanpa pengawet. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, aku akan memberikan diskon buy one get one pada grand opening nanti. Lalu selanjutnya akan ada promo Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat Berkah itu nantinya aku akan memberikan diskon atau buy one get one pula ketika di hari Jumat. Lalu tentunya salad buah Moya Dessert ini akan melayani customer dengan baik. Lalu selanjutnya channelnya. Yang pertama, kami akan mempromosikan produknya secara langsung di tempat kerja dan di kampus. Lalu kami juga ada mempromosikannya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp. Lalu ada e-commerce, dan juga kita membuka reseller dan dropshipper. Jadi jika teman-teman yang berminat untuk menjadi reseller atau dropshipper, kami sangat terbuka ya. Lalu kami juga menitipkan produknya itu di kantin perusahaan dan juga kantin kampus. Lalu selanjutnya value proposition. Yang pertama yang menjadi nilai salad buah by Moya Dessert adalah bahan baku yang digunakan berkualitas premium, buahnya premium. Lalu sausnya juga kami buat dengan bahan-bahan yang premium dan berkualitas tentunya. Selanjutnya, kami juga memiliki varian saus salad yang beragam. Jadi tidak hanya satu varian saja, tapi ada varian lain seperti taro, strawberry, dan mangga. Dan tentunya rasanya yang lezat dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia tentunya. Dan tampilan serta packagingnya pun menarik ya, dan cantik. Lalu juga kami dapat dipesan secara online maupun offline, jadi memudahkan customer jika online, jika malas keluar atau malas datang ke store bisa pesan online dan langsung diantar. Proses produksinya, lalu selanjutnya ya, proses produksinya yang higienis karena kita mengutamakan kualitas. Dan juga salad buah ini makanan sehat ya tentunya, dan juga kaya akan serat karena dari buah-buahan alami. Lalu aku akan menjelaskan key activitiesnya. Aktivitas utamanya dalam penjualan salad buah by Moya Dessert, tentunya yang pertama adalah belanja bahan baku, lalu proses produksi salad buahnya. Selanjutnya kami ada promosikan produk kami, lalu penjualan. Setelah itu ada pencatatan atau pembukuan penjualan. Key resource-nya, yang pertama bahan baku dan peralatan produksi. Lalu yang kedua ada internet. Internet itu untuk wadah untuk mempromosikan produk ya di media sosial. Lalu selanjutnya kami butuh listrik dan juga kendaraan untuk delivery order dan juga belanja bahan baku. Lalu selanjutnya kami pun memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya ada key partner. Key partner kami yang utama tentunya adalah pemasok buah-buahan. Lalu selanjutnya ada toko kelontong untuk membeli bahan baku sausnya ya. Dan juga kami ada minimarket atau swalayan, e-commerce,
dan juga ojek online. Selanjutnya, cost structure, biayanya. Yang pertama ada biaya bahan baku, lalu ada biaya packaging, lalu ada biaya listrik dan air, selanjutnya biaya bahan bakar kendaraan, lalu ada biaya internet, selanjutnya ada biaya promosi, dan juga ada upah tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama tentunya dari penjualan salad buah, karena itu pendapatan utama kami yaitu penjualan salad buah. Dan selanjutnya ada penjualan jus buah. Jadi ketika stok buah yang kami miliki sudah kurang memenuhi standar kualitas salad buah, jadi buahnya tidak kami buang, melainkan kami jus dan dijual kembali. Oke, selesai. Jadi itu saja penjelasan aku terkait dengan rangka bisnis model kanvas dari 9 komponen bisnis model kanvas ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.